Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai morfologi ikan. Morfologi ikan adalah bentuk luar dari suatu organisme. Jadi morfologi ini merupakan ciri yang mudah dilihat dan mudah diingat ketika kita akan mempelajari suatu organisme seperti itu. Nah, kemudian pada praktikum morfologi ini mahasiswa akan mempelajari bagian-bagian tubuh dari ikan, kemudian bentuk tubuh ikan, kemudian posisi mulut pada ikan, kelengkapan sirip pada ikan, linea lateralis, dan juga ciri-ciri khusus yang terdapat pada ikan. Seperti itu. Jadi setelah melakukan praktikum ini, diharapkan praktikan mampu untuk mendefinisikan bentuk-bentuk tubuh pada ikan. Oke, sekarang kita coba melakukan praktek morfologi ikan. Jadi di sini bisa menggunakan ikan jenis apa saja yang mudah ditemukan di rumah. Jadi kalian bisa mencoba mempraktekannya di rumah masing-masing. Bisa pakai ikan air tawar, seandainya yang ada di rumah ikan air tawar, atau jika rumahnya dekat laut kalian bisa pakai ikan air laut. Nah, ini saya berikan contoh menggunakan ikan nila. Jadi pertama-tama ikan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan atau bagian bawah, dan bagian ekor. Bagian kepala itu yang mana? Jadi bagian kepala itu dimulai dari ujung mulut terdepan sampai ke ujung paling belakang dari tutup operculum. Jadi ini adalah bagian kepala ikan. Kemudian bagian badannya dimulai dari ujung paling belakang dari tutup operculum atau tutup insang sampai dengan permulaan dari sirip dubur. Jadi di sini ini adalah sirip dubur, jadi permulaan sirip dubur. Ini adalah bagian badan. Kemudian bagian ekor dimulai dari permulaan sirip dubur dari sini sampai dengan ujung sirip ekor paling belakang. Jadi ini adalah bagian ekor ikan. Setiap ikan bisa berbeda-beda. Misalkan ini pada ikan gurami. Jadi kalau ikan gurami dia bagian kepalanya di sini, kemudian bagian badannya dia sempit sekali bagian badannya karena ini sirip duburnya, jadi bagian badannya di sini dan bagian ekornya dia lebih panjang. Itu adalah bagian-bagian dari ikan. Kemudian bentuk dari tubuh ikan. Bentuk tubuh ikan, kalau untuk ikan nila ini bentuk tubuhnya pipih. Jadi kenapa dikatakan pipih? Karena lebar badannya itu lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan dengan tinggi dan panjangnya. Jadi lebar itu ini lebar badan dari sisi kanan dan sisi kirinya itu lebih pendek dibandingkan dengan tingginya dan panjangnya. Jadi bentuknya pipih. Kemudian saya sedikit menjelaskan, ikan itu ada yang simetris bilateral dan ada yang asimetris. Untuk ikan-ikan simetris, ikan yang umum kita jumpai itu bentuknya simetris. Kalau ikan-ikan yang asimetris itu contohnya ada ikan lidah, ikan sebelah. Jadi kedua sisinya tidak sama. Jika kita bagi dua, kita belah dua, seperti itu, sisi kanan dan kirinya berbeda. Itu yang non simetris atau tidak simetris. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan mulut. Jadi mulut ikan itu ada yang bisa disembulkan, contohnya ini ikan nila, jadi bisa disembulkan, bisa ditarik ke depan seperti ini. Ada juga yang tidak bisa disembulkan. Ini contohnya yang
tidak bisa disembuhkan, jadi tidak bisa maju ke depan. Ini ikan kembung juga tidak bisa disembuhkan, ikan gabus gitu. Jadi ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak. Ini ikan mas yang bisa juga disembuhkan, jadi dia biasa maju ke depan. Oke, kemudian untuk kelengkapan sirip, ikan punya 5 jenis sirip. Jadi ada terdiri dari 5 jenis sirip. Yang pertama ini adalah sirip punggung. Jadi sirip punggung itu atau sirip dorsal, jadi posisinya di atas punggung. Kemudian ada sirip dada atau pektoral, ada sirip perut atau ventral, ada sirip dubur, posisinya memang di belakang dubur seperti itu, dan ada sirip ekor atau sirip kaudal. Jadi ada sirip dorsal atau sirip punggung ini, kemudian ada sirip dada atau pektoral. Untuk ikan yang simetris dia ada sepasang. Kemudian ada sirip perut atau ventral, ada sirip dubur atau sirip anal, dan ada sirip ekor atau sirip kaudal seperti itu. Jadi nanti kalian lihat ikan yang kalian punya apakah memiliki kelima jenis sirip ini. Ada ikan yang tidak lengkap, jadi siripnya tidak lengkap, tidak ada 5. Ada yang sirip duburnya atau sirip analnya menyatu dengan sirip ekor, misalkan ikan belida seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa ikan yang sirip perutnya, sirip ventralnya termodifikasi. Seperti contohnya ini pada ikan gurami. Jadi sirip perutnya termodifikasi memanjang menyerupai sumut. Jadi yang di sini ini bukan sumut, tapi ini adalah modifikasi dari sirip perut. Tujuannya memang untuk mendeteksi keadaan lingkungan. Jadi itu untuk kelengkapan sirip pada ikan. Jadi kalian perhatikan, kemudian kalian catat ikan yang kalian punya apakah mempunyai kelima jenis ini, apakah lengkap sirip-siripnya atau tidak, seperti itu. Selain bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga beberapa jenis ikan yang mempunyai ciri khusus, yaitu ada yang memiliki finlet, contohnya pada ikan kembung. Kemudian ada yang punya skut, ikan tembang. Kemudian ada juga yang punya keel pada ikan tongkol, ikan kembung contohnya, dan adipose fin, yaitu sirip lemah yang di belakang sirip punggung, biasanya dimiliki oleh ikan patin seperti itu. Nanti coba kalian lihat ikan kalian apakah memiliki ciri-ciri khusus tersebut atau tidak. Oke.